Maka Dewa Jataka. Suatu saat para biku sedang duduk dan memberikan pujian terhadap pelepasan agung yang maha bijaksana yang dilakukan oleh Guru Agung Buddha. Pada saat itu, Guru Agung Buddha masuk ke balai kebenaran, duduk di tempat duduknya, dan menyapa para biku. Apa yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan ini, wahai para biku? Para biku menjawab, bukan apa-apa Bante, hanya memuji pelepasan agung yang telah Bante lakukan. Mendengar apa yang disampaikan para biku, Guru Agung Buddha berkata, wahai biku, bukan hanya di kelahiran ini saja Tathagata melakukan pelepasan. Di masa lampau ia juga meninggalkan keduniawian. Setelah mendengar apa yang disampaikan Guru Agung Buddha, para biku selanjutnya memohon kepada Guru Agung Buddha agar beliau menceritakan dan menjelaskan hal tersebut. Guru Agung Buddha kemudian menceritakan hal yang selama ini tidak diketahui oleh para biku dikarenakan kelahiran kembali. Pada suatu masa di masa lampau, kerajaan Wideha di Mithila diperintah oleh seorang raja yang bernama Makadewa. Beliau adalah raja yang taat dan bertindak adil. Di dalam beberapa kelahiran secara berturut-turut selama 84.000 tahun lamanya, ia menikmati hidup sebagai pangeran, mempunyai gelar Raja Muda, dan memegang kekuasaan sebagai raja. Suatu hari, setelah menjalankan kehidupan ini cukup lama, ia berpesan kepada tukang pangkasnya, teman, jika engkau menemukan uban tumbuh di kepala saya, katakanlah kepada saya. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, tukang pangkas benar-benar menemukan sehelai uban tumbuh di antara rambut ikalnya yang hitam legam. Maka ia pun menyampaikan hal ini kepada Raja Makadewa. Mendengar apa yang disampaikan tukang pangkasnya, Raja Makadewa berkata, teman, cabutlah uban itu dan letakkan di telapak tangan saya. Tukang pangkas menuruti perintah raja, mencabut uban itu dengan jepitan emas, kemudian meletakkan uban itu di telapak tangan raja. Pada saat itu, raja masih mempunyai masa hidup selama 84.000 tahun lagi. Namun, saat memandang uban yang hanya sehelai itu, hatinya dipenuhi emosi yang sangat mendalam. Ia seolah melihat Raja Maut berdiri di sekelilingnya, atau bahkan seolah terperangkap dalam pondok yang terbuat dari dedaunan yang sedang terbakar. Raja itu berseru, Makadewa yang dungu, uban telah tumbuh sebelum engkau membebaskan diri dari kekotoran batin. Raja terus-menerus menatap uban itu. Ada sesuatu yang berkobar dalam dadanya. Seluruh tubuhnya bercucuran peluh, sementara pakaiannya terasa sesak, menghimpit,
dan terasa tidak tertahankan. Raja Makadewa berpikir, hari ini juga saya akan meninggalkan keduniawian untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa. Selanjutnya Raja Makadewa menghadiahkan tukang pangkas itu sebuah desa senilai 100.000 keping uang. Kemudian meminta anak sulungnya untuk menghadap. Setelah anak sulungnya datang, Raja Makadewa berkata, "Anakku, uban telah tumbuh di kepalaku. Saya mulai tua. Saya telah puas menikmati kesenangan duniawi. Sekarang sudah saatnya saya mencicipi kesenangan batin. Waktu saya untuk melepaskan keduniawian telah tiba. Ambillah tahta kerajaan ini. Saya akan menetap di taman peristirahatan di hutan mangga Makadewa dan hidup mengasingkan diri di sana." Setelah Raja Makadewa memutuskan untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa, para menterinya mendekat dan bertanya, "Paduka, apa alasan Paduka memilih menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa?" Dengan uban di tangannya, Raja mengulangi syair berikut kepada para menterinya. "Lihatlah uban yang tumbuh di kepala saya. Inilah pesan bahwa Dewa Maut telah datang untuk merampas kehidupan saya. Saat ini saya berpaling dari hal-hal duniawi dengan hidup mengasingkan diri. Ditemukanlah kedamaian yang tersembunyi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raja Makadewa meninggalkan tahta kerajaan, dan di hari yang sama ia menjadi seorang petapa. Ia menetap di hutan mangga Makadewa, menghabiskan waktu 84.000 tahun mengembangkan 4 kediaman luhur dalam dirinya, dan meninggal dalam keadaan jana tanpa terputus. Hingga kemudian ia terlahir kembali di alam Brahma. Setelah itu, ia kembali terlahir sebagai seorang raja bernama Nimi di kota Mithila. Dan setelah menyatukan keluarganya yang tercerai-berai, sekali lagi ia menjadi seorang petapa di hutan mangga yang sama, mengembangkan 4 kediaman luhur, dan terlahir kembali sekali lagi di alam Brahma. Guru Agung Buddha setelah mengulangi pernyataan bahwa beliau juga meninggalkan keduniawian di kelahiran yang lampau, pada akhir uraian, Guru Agung Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia. Pada saat itu, ada biku yang mencapai tingkat kesucian Sotapanya. Beberapa orang biku mencapai tingkat kesucian Sakadagami, dan biku yang lainnya mencapai tingkat kesucian Anagami. Setelah menceritakan kedua kisah tersebut, Guru Agung Buddha mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan tentang kelahiran itu dengan menyatakan, Ananda merupakan tukang pangkas tersebut. Rahula merupakan putra sulung raja, dan Raja Makadewa adalah Guru Agung Buddha sendiri.